Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas mengenai bisnis dan juga komunikasi bagi yang baru memulai bisnisnya, yang sedang mengembangkan bisnisnya, ataupun ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Kita sudah kedatangan narasumber, seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik. Udah masih semangat? Luar biasa. Harus begitu ya? Iya, kan disapanya dengan Coach. Oke. Luar biasa. Oke, topik kali ini pemirsa kita akan membahas tentang komunikasi media konvensional. Di mana kita tahu kalau komunikasi media konvensional rata-rata itu adalah berbudget tinggi. Di mana ini tidak semua pengusaha akan memusatkan perhatiannya yang pertama untuk di media konvensional. Nah, bagaimana seluk-beluk dari media konvensional ini dan bagaimana cara kita melakukan komunikasi di dalam media konvensional? Inilah yang kita bahas di dalam segmen kali ini, Bisnis Elit dan Keren di dalam program Beken. Oke, Coach Doni. Yes. Nah, Jadi kalau menurut saya, belum ya? Belum, baru mau nanya nih. Soalnya ini bidang saya ini. Oh, bidang ya. Khusus episode kali ini bidang karena komunikasi. udah lama di situ ya. Iya, udah lama nggak lulus maksudnya. Nah, Coach Doni, kalau misalnya orang bilang media konvensional kan orang taunya apa nih? Media konvensional itu kan seperti kayak TV Betul. ya. Seperti yang kayak kita lagi tonton misalnya Yes. sekarang ini ya. Nah, tapi kan orang selalu berasumsi begini, kalau TV itu pasti mahal, betul ya? Apalagi kalau kita pengen dikenal nih, misalnya contoh kalau kita ada produk minuman Ya, gitu kan. ya, minum dulu, Ngopi ngopi tos dulu, dulu. ya. Oh, nggak jadi Biar kanpai semangat. dong ya. Oke. Kopinya mantap Pas, nih. ya. Sinpo Coffee. Wah, tinggal nanti kita tambahin di depan. Nah, Coach Doni, kalau misalnya di dalam media, misalkan televisi, menurut Coach Doni sendiri kan sudah lama nih berkecimpung di dalam media televisi. Ya, gak usah dihitung tahunnya ya. Iya, Ketahuan umur gue. udah kelihatan ya umurnya berapa ya. Kira-kira sebenarnya yang pertama, yang gampang dulu ya, susah nggak sih sebenarnya kalau misalnya orang mau masuk ke TV, terutama produk-produk nih, bukan orangnya ya. Susah nggak nih? Ya tinggal bongkar belakang TV masuk. Oh, oke. Soalnya kan nggak mungkin ya. TV tuh semuanya tuh semuanya ada duitnya. Taruh Iya, di kiri iya. atas, kanan, bawah ya kan semua ada duitnya. Tapi susah nggak sih sebenarnya masuknya? Sebenarnya dibilang susah enggak ya kan? Karena kalau TV zaman dulu tentu berbeda dengan TV zaman sekarang. Oh, Kita maksudnya bedain dulu nih. Ada kondenya dan tidak ada kondenya. Tusuk kondenya gitu kan. Kalau televisi itu kan media penyiarannya ya. Iya, Jadi iya. kita bagi sekarang nih kalau media konvensional seperti Coach Roni bilang tadi itu kan ada radio, televisi, Iya, film, betul. dan cetak atau Oke. grafika. Jadi kelihatan generasinya nih. Oke. Ya, radio, televisi, film, cetak Oke. atau grafika. Grafika itu macam-macam, bisa koran, ya kan, Koran, bisa ya. majalah, bisa poster, ya kan, bisa leaflet, flyer dan sebagainya. Ya, ya, Nah, kita coba radio. Radio itu kan media auditif ya, Ya. suara gitu kan. Ya. Televisi audiovisual. Betul. Nah, film itu kan sama audiovisual, Ya. ya kan. Nah, kalau mau masuk di media konvensional, sebenarnya yang penting kita punya akses dan punya produk, dan untuk bisa ditayangkan di media konvensional itu, Ya. ya kan, kita harus punya programnya. Oh. Ya, programnya macam-macam. Misalnya dia buat program promosi seperti Oke, iklan, ya, oke. TVC, TV komersial, ya kan, atau PSA, Public Service Announcement dan sebagainya. Nah, sebenarnya televisi zaman sekarang ini, Coach Roni, itu tidak jauh berbeda dengan televisi di konvensional, Oh, apa tuh ya maksudnya? kan? Sama-sama media produksinya itu audiovisual. Oh, oke. Ya kan? Nah, Oke. gini audiovisual nih, ini ada gambar dan suara kan? Oke. Karena kalau kita ngomong doang tapi nggak kelihatan muka kita, ya Wah, itu ngeri audio. Ya, Iya. atau wajah kita kelihatan tapi Nggak ada suaranya. Kayaknya rusak itu kan. Oke. Nah, yang membedakan antara media televisi konvensional di era waktu zamannya Coach Roni, Wah, ya kan? zaman baru nih sekarang nih. Ya, dengan media televisi di sekarang itu Ya. adalah di platform distribusinya. Oh, kayak gimana nih? Biar jadi para pemirsa Sinpo ini tahu nih bahwa Iya. kalau mereka mau masuk, mereka kan harus tahu dulu nih hutan rimbanya seperti Betul. apa. Karena gitu kalau kan. media produksinya sama. Oke. Ya, produksi programnya sama, Produksi- audiovisual. Oke, tadi kan Coach Doni bilang bahwa kalau misalnya masuk dalam media konvensional harus punya program. Nah, Ya. kalau saya nggak punya program, Ya, saya ada cuma produk punya- dong. Ada produk. Iya, Nah, produk itulah yang akan dibuat jadi program. Nah, untuk Oke. menayangkannya kan itu program. Oke. Nah, yang membedakan dengan media televisi di era sekarang itu media platform distribusinya. Kalau dulu media televisi konvensional itu distribusi melalui pemancar. Oke. Ya kan, Ya. terestrial, Oke. ya TX dan sebagainya. Gitu kan. Kalau sekarang kan dia multi platform, dia bisa disaksikan melalui terestrial, Iya.
yang sekarang seperti dari biasa, analog ya. udah pindah ke Iya, digital, ke digital. ya kan? Dia bisa juga didistribusikan melalui teknologi digital, streaming, Streaming di salah satu live platform. streaming, ya, oke. atau pakai platform video berbagi, Oke, ya kan? iya, iya, iya. Ya, you know lah what I mean gitu. Iya, iya. Ya, atau melalui multi channel lainnya macam-macam. Oke. Jadi secara Jadi televisinya saluran sama. distribusi ya. Nah, saluran Oke. distribusinya yang sudah berbeda. Radio. Oke. Sama nggak radio dulu dan sekarang? Sama sih, Sama. tapi kalau bisa dibilang radio zaman sekarang ini sudah mulai ada di dalam misalkan di YouTube. Ya itu karena media distribusinya. Oke. Zaman dulu Coach Roni ingat nggak? Ya, di sore hari Iya. ya mencari gelombang radio, ya, frekuensi, Iya. ya kan? Anda meminta kami memutar di 100,6 AM, AM loh. Oh, AM. Ya kan, Oke, kemudian oke. dia pindah ke FM, Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, itu ada perangkatnya kan. Jadi siaran radio didistribusikan secara terestrial Ya. melalui gelombang radio, ditangkap oleh perangkat radio, penerima Oh, radio. oke. Nah, kalau sekarang radio udah streaming, udah apa itu yang Udah macam-macam Ya, lah ya termasuk- kalau misalnya sekarang. dia apa radio yang bisa disaksikan. Radio bisa disaksikan karena dia sudah ada visualnya. Iya. Nah, berarti kita mesti tahu dulu nih karena bilang media itu ada banyak. Kalau Media tahu tuh dulu apa berarti aja? udah lewat dong. Iya, Tahu sekarang. sekarang. Berarti kita mesti tahu dulu apa sih definisi Tahu dari sekarang. media. Ya. Mari Ya, kita silakan, lihat sambil berikut saya ini. ngopi. Ya, dari KBBI seperti biasa, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, media itu ternyata disebut dengan alat Yes, itu, Ko alat Sony ya. Jadi kalau misalnya Ko Sony tadi bilang tuh tadi yang pemancar radio tuh yang kita buat penerima ada alatnya. Betul. Nah, ini mungkin alat ya. Yang kedua, sarana komunikasi, lebih ke Nah, sarana. ini nih, Nah, pas yang nih. dibilang distribusinya ya. Betul. Yang ketiga terletak di antara dua pihak, mungkin ini berbeda ya pemirsa ya. mediator ya. Iya, mediator. Sama seperti yang keempat perantara dan Perantara, penghubung. ha. Yang kelima zat hara yang mengandung protein. Nah, Wow. ini mungkin agak lebih jauh ya. Agak Wah, lebih saya baru jauh. tahu loh, ada arti kata lain media itu zat Zat hara. hara ya, ini kita juga baru tahu. Makanya kita harus sering-sering ya. Berarti kalau membahas- hara itu lawannya halal ya? Iya, haram itu. Berbeda ya, ada tambahan. Nah, selain dari segi media yang kita harus tahu juga, yang kedua kita mesti tahu lagi adalah dari kata-kata konvensionalnya itu sendiri. Oke. Jangan konvensional itu maksudnya apa? Zaman dulu banget atau kayak gimana? Ya, tanyakan kepada KBBI. Mari kita tanya lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata yang pertama, berdasarkan konvensi atau kesepakatan seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Nah, berarti artinya konvensional itu belum tentu lama artinya. Nah, kita lebih cepat yang kedua. Kita lebih banyak yang masuk kedua, di mana ini adalah masuk di dalam namanya tradisional. Nah, tetapi coach, ini saya pengen nanya lagi nih coach, ya kan kalau misalkan Nanya mulu ya kerjanya ya. iya, saya harus banyak Harusnya nanya. sharing gitu loh. Nah, kalau misalnya contoh nih ya, kalau misalnya media, televisi, radio, apakah bisa selalu itu harus berbayar mahal gitu loh? Karena kasihan misalnya para pengusaha nih sekarang, wah saya kan baru mau mulai nih coach, ya kan? Saya baru mulai misalkan usaha cilok, ya kan? Iya. Harganya berapa gitu Cilok, kan? cireng. Terus saya mau masuk nih dalam televisi atau di radio biar lebih terkenal lagi. Iya, iya. Sebenarnya cocok nggak sih kayak gitu coach? Ya, tergantung target pasarnya. Oke. Ya, kalau pasar pengguna apa sih, cilok itu apa sih? Penikmat, konsumen ya. Iya, konsumen, cilok iya. itu adalah orang yang mendengarkan siaran radio, Iya. berarti dia tepat masuk lewat radio. Oke. Nah, saya belum bahas dulu soal bagaimana distribusi pesannya itu bisa terlaksana, ya kan? Karena kan banyak cara. Betul. Dia bisa pasang iklan, bayar, dia bisa kerjasama, ya kan? Atau hal lainnya. Itu nanti di segmen yang lain aja. Tapi kalau memang itu sesuai dengan target pasarnya, go ahead. Oh, jadi ini bukan berarti mereka itu harus kalau misalnya saya masuk sini berarti menunjukkan bisnis saya udah lebih besar. Oh kan? enggak, ngapain beda. lu buang-buang duit kalau misalnya lu tebar apa iklan di media yang uang bakar gitu. duit. Oh, oke. Itu banyak sekali ya konsep dari para pengusaha yang zaman sekarang. Istilahnya mereka tuh pengennya cepet gitu loh coach. Iya. Ya kan, jadi pengen cepet, oke, saya boleh lah pakai media yang berbayar mahal, nggak apa-apa katanya. Yang penting saya sekali udah getok gitu langsung dapatnya Iya, banyak iya. gitu. Makanya saya menyasar apa contoh televisi. Iya. Gimana duit nggak punya? Nggak apa-apa, saya punya modal. Oke, Dan siapa modal? hajar. Orang tua. Oh, modal orang tua. Wah, modal orang tua. Kalau nggak orang tua, mertua. Nah, itu dia. Makanya pemirsa ya, kalau Anda tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini, pilihlah investasi calon mertua. Calon yang punya. mertua. Iya, iya, iya.
Nah itu tapi juga tidak menjamin kan ya Coach ya, Tidak ada bahwa jaminan. nah makanya ini jadi kalau misalnya para pengusaha di luar sana, pemirsa Sinpo di luar sana ya yang masih berpikiran bahwa media konvensional ini adalah satu-satunya media yang bisa membuat Anda cepat kaya, belum tentu Belum juga. tentu. Sekali lagi Iya. harus disesuaikan dengan target pasar. Target ya. Ya, ketika produk Anda itu sesuai dengan segmentasi medianya, Iya. ya silahkan. Iya, Karena iya. kalau misalnya di era sekarang nih, kita jualan cilok ya, era Iya. sekarang nih, saya sih jarang menikmati cilok karena Iya. suka dibuatin sama istri. Oh, enak ya. Jarang beli, jadi Oke. tidak termakan iklan. Tetapi yang saya perhatikan, cilok itu sangat konvensional. Oke. Dia Kenapa tuh tidak sangat- pasang iklan di radio, televisi, dan Betul, film. betul. Tetapi dia melakukan media pemasaran direct selling. Oh, Ya jadi kan? maksudnya dari rumah ke rumah atau kayak gimana Ya, nih? dia menjajakan, menawarkan produknya itu, apakah di satu tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen, ya kan? Konsumen cilok itu kan konsumen yang komunal ya, artinya misalnya anak sekolah, Iya. karyawan, Iya, ya kan? iya, Yang iya. ketika di satu masa dia kemudian berkumpul atau melihat, nah itu lebih efektif menurut Iya, saya. iya, iya. Nah, bukan konsumen yang menonton televisi, Iya. walaupun dia menikmati cilok sambil nonton TV bisa. Bisa, Ya ya, kan? ya, ya. Nah, jadi itu lebih efektif. Atau mungkin dia menjajakan produknya dalam kompleks. Oke. Ya kan kerjasama sama security, ya kan? Bang, gue boleh ya? Karena banyak sekarang kelas-kelas Security-nya yang nggak jadi boleh reseller masuk. ya? Iya, ingat nggak zaman Iya. dulu ya, zamannya Coach Roni ya kan? Itu pedagang-pedagang sering lewat depan rumah kita kan? Iya, iya, Nah, iya. itu masa-masa bahagia buat saya. Zaman sekarang dalam satu kompleks, dalam klaster tidak ada yang boleh masuk. Ya betul, kan? betul. Jadi tidak ada lagi tukang sayur, tidak lagi tukang ikan, tidak ada lagi tukang-tukang lah ya segala Iya, macam iya. gitu kan? Karena pas waktu lagi mereka masuk, bukannya jualan, takutnya Ngambil ngegondol, sesuatu. ngambil sesuatu. Iya. Ya, ada nanti sepeda motor balik Iya, keluar gitu kan. kadang-kadang penghuni rumah juga dibawa gitu kan? Iya, nah itu kan bahaya. Nah jadi sekali lagi pemirsa, jadi kalau misalnya Anda selalu berpikir bahwa media konvensional seperti televisi, radio, dan tadi dibilang Film juga, atau cetak. ya, kemudian dari yang tadi grafika Iya, juga cetak. dibilang, nah bahwa segala sesuatunya itu tergantung dulu nih, sebenarnya Anda cocok atau tidak Iya, di situ ya. iya. Kalau misalnya Anda mau memasuki di dalam media televisi dan ternyata konsumen Anda tidak ada yang menonton televisi. Yang ngapain? Yang ngapain? Itu sama dengan bakar duit, Iya. bakar rumah, bakar produk. Mendingan sini kita kasih uangnya ke kita nanti bisa bantu gimana kasih Ya, bantu konsultasi. doa. Minimal kasih konsultasi lah ya Coach ya. Ya sama dengan media misalnya nih, Anda pemirsa misalnya menikmati media radio. Ya. Kemudian ada yang bilang, lu masih denger radio? Ya, betul. kan? Ada Sekarang kan? ada yang bilang kayak gitu Iya, juga, betul. Itu nggak bisa apple to apple. Kenapa? Iya. Mungkin segmennya dia itu cocok buat radio atau usia-usia tertentu. Nanti kita bahas ya dari aspek sosiologis ya. Oke. Karena kan setiap aspek sosiologis itu berbeda gitu kan, dari usia ya kan. Kayak saya misalnya kan jauh beda banget kan. Oh, Saya kan beda. lebih muda dari Coach Roni. Iyain gitu. aja. Jadi saya pakai TikTok ya kan. Coach Roni kan masih pakai radio yang Oh iya, masih kita puter-puter cari-cari itu. ya. MW pula ya sama Iya. SW gitu kan gelombangnya. Hafal banget ya. Oke pemirsa, nanti masih banyak yang kita akan mau bahas. Pastinya akan terlalu banyak yang kita hadirkan di sini. Tips-tips dan juga hal-hal lainnya yang keren-keren. Maka tetap pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Tetap di program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Tetapi sebelum kita lanjut dalam perbincangan dan diskusi yang jauh lebih mendalam, kita saksikan dulu pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Ken, kenalin nama saya Rehan. Saya ingin nanya kepada Coach Roni dan Coach Doni, apakah media konvensional masih populer di kalangan para pengusaha? Terima kasih. Halo Buken, perkenalkan nama saya Muhammad Isan Faji Rizky. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan juga Coach Doni. Saya ingin bertanya, apakah ukuran keberhasilan beriklan dalam media konvensional? Terima kasih. Halo Buken, perkenalkan nama saya Muhammad Mulyansa. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni. Pertanyaannya, apakah hanya perusahaan besar yang mampu melakukan pemasaran via media konvensional?
Oke, Coach Doni, Ya. tadi kita sudah banyak mendengar ya pertanyaan-pertanyaan. Banyak dan- kali pertanyaan kayak zaman kuliah aja aku Betul, nih. jadi ternyata bukan hanya saya yang mau nanya gitu loh ya. Jadi ini yang buat kita bahas lah ya, Ya, buat ya, bareng-bareng ya. Yang pertama nih, apakah ada media konvensional yang masih populer di kalangan para pengusaha? Jadi media konvensional apa menurut dari Coach Doni nih yang masih populer? Misalkan contoh, apakah sekarang harus di TV semua? Atau misalkan ada, semua udah bergeser nih sekarang. Semua udah ke TV, kok radio sekarang udah makin disingkirkan. Nah, menurut Coach Doni gimana fenomenanya Menurut sekarang? saya semua media konvensional masih populer. Semuanya? Semua. Surat kabar Radio, bagaimana, Coach? televisi, film sama Iya. grafika, ya kan? Tapi distribusinya yang berbeda. Oke, kalau media surat-surat kabar Kalau bagaimana? yang cetak-cetak kan dicetak? sekarang juga bisa dibuatkan versi Ya, digitalnya kan. digital. Jadi tetap ada, tetapi dalam media distribusi yang berbeda. Berbeda. Jadi semuanya nggak ada pergeseran ini, Coach. Semuanya masih punya pasarnya masing-masing. geser-geser lah. Ah, Sesuai ada lah dengan ya. perkembangan zaman. Dan pasarnya juga berubah kan. Iya, iya, Kultur, habit atau behavior dari publik atau konsumen atau pengguna, Iya. penikmat media itu juga pasti bergeser atau berubah. Iya. Dulu misalnya Coach Roni inget nggak? Ya, ini dari tadi dulu gitu kan. Iya dulu. Kita memiliki waktu quality time atau family time. Ya misalnya setelah maghrib pasti di rumah, gitu kan? Iya. Kenapa? Karena antara jam 7 itu kumpul sama keluarga makan, nonton TV. Nonton TV. Kalau Iya kan? sekarang kayaknya udah hangout bareng itu kayaknya ya. Ya, karena sekarang televisinya sudah di tangan. Iya. Kalau dulu media televisi itu kan di tengah ruang keluarga atau Di ruang ruang tamu, keluarga atau ruang diletakkan tamu di ya. rumah, tidak pernah di dalam kamar. Mm-mm. Ya kan, jadi kita ngumpul nonton bersama di waktu penyiaran yang sudah terjadwal, diatur. Ya kan? Iya, Nah, iya, misalnya iya. dulu zamannya Coach Roni kan, bukan zaman saya. Jam 21.00, jam 9 malam, Iya, dunia iya. dalam berita, saatnya tidur. Itu Iya. jadi time signal itu buat keluarga-keluarga Iya. Indonesia gitu kan. Kalau sekarang sudah nggak bisa, kenapa? Iya. Orang bisa menikmati media itu secara digital ya kan. Dan waktunya kita yang tentukan. Nah, ini juga pengaruh juga ya Coach ya. Kalau misalnya dilihat kan sekarang Gen Z ini. Ya, Iya. Gen Z. Gen Z ini kan kalau misalnya dibilang gini, kalau dulu ya mungkin, dulu nih balik lagi ya. Seneng zaman banget saya pas deh zaman dulu ya. Orang tuh masih ngafalin jam program. Iya. Oh jam segini ada Betul, apa ya? betul. Ya saya masih ingat segini aja Sinetron lah ya. hari apa, jam berapa. Iya, hari ini Iya. ada film apa, hari ini ada Ya, apa ya. sekarang Kayak- drakor Iya. kapan saja bisa kan? Kapan saja bisa ditonton melalui dari genggaman tangan Betul, doang aja. Nah, iya. sekarang orang-orang kan lebih cenderung males nih, Coach. Nah, ke bawah juga misalkan contoh sama orang tuanya bilang, "Ih, udahlah," katanya mama, papa katanya, "Itu mah terlalu kuno banget sih. Sekarang udah nonton aja nanti ada tayangan ulang kok," Iya, katanya. iya. Karena kenapa? Banyak sekali tayangan dari televisi itu sekarang udah pindah nih Iya, medianya kan iya. dan bisa ditonton ulang. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang nih, Medianya tetap televisi. Medianya televisi. Tapi distribusinya, Betul. penayangannya, penyiarannya sudah bisa di format atau platform berbeda. Iya. Yang tadi Coach Roni bilang bisa ditonton ulang, itu kan ada namanya video on demand. nah, itu dia. Jadi kalau misalnya sebenarnya orang dulu berpikir kan, wah bahwa media televisi yang dia ketika kita lagi mau iklan itu masuknya cuma di TV nih, ya kan? Ketika dia sudah lagi tayang dan dilewat orang nggak ngelihat tuh, Iya, udah hilang iya. selesai itu Iya, kita udah nggak bisa udah lagi. lewat gitu. Iya. Tapi kalau sekarang ditonton secara terus Iya. menerus. Di rewind bisa. Ya, bisa ditonton diulang. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya pengen dengerin orangnya. Iya, Iya kan? iya, Tapi kan iya. kelihatan muncul lagi kan. Iya, Jadi iya. sebenarnya apakah ini lebih menguntungkan di era zaman sekarang, Coach? Kalau bisa Ya, dilihat. menurut saya memang harus seperti itu. Jadi ya lebih kan? menguntungkan ya. Karena orang juga misalnya nih kita yang memiliki produk ya pemirsa, kita pasti akan berhitung dong seberapa efektif dan efisiensi uang atau biaya atau budget yang kita keluarkan misalnya untuk memarketingkan atau mengkomunikasi pemasarankan produk kita kan. Iya, iya, iya. Nah, misalnya dengan biaya yang sama 1 Ya. juta rupiah kita pasang di media konvensional dengan 1 juta rupiah kita media digital. tayangkan di media digital, Ya. tentu dampaknya berbeda. Ya, betul. Selama sesuai dengan target pasar produk Nah, itu. itu dia kuncinya ya. Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan kedua nih, Coach. Kuncinya is the key. Kunci is the key, sama tuh ya. Nah, yang kedua nih, Coach, sama nih ya pertanyaannya ya. Apakah ukuran keberhasilan dalam beriklan dalam media konvensional? Ya, begini, karena media konvensional itu dia kan lebih satu arah. Iya, betul. Jadi kita sulit mengukur kalau tidak ada akses kepada pengelola media konvensional. Jadi kan dulu ada namanya pengukuran rating dan share. Betul, ya kan? betul, Itu betul. ada lembaga pemeringkat yang Iya. mengukur itu. Masih terpercaya nggak sampai dengan sekarang itu, Coach? Ya,
saya tidak berhak mengatakan itu karena saya tidak spesifik di situ. Oke. Tetapi sebagai rujukan acuan untuk media konvensional masih bisa. Masih bisa, Artinya ya. apa? Karena itu basisnya adalah riset. Ya kan, melakukan riset, penelitian, orang ditanya kan, kamu nonton acara apa, jam berapa, saat kapan, itu kan, berapa lama durasinya. Itu riset semua. Iya, iya, Jadi iya. itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Tetapi ketika kita produknya itu sudah spesifik, ya kan, Iya, iya. ya kita langsung aja Iya. ya menggunakan media sesuai dengan spesifikasi produk dan target pasar kita. Oke, bisa media digital juga Bisa. ya. Nah, Jadi bukan berarti media konvensional itu sudah nggak ini, nggak menarik gitu. obsolete, udah kuno, enggak Iya. juga ya. Masih nonton film di bioskop? Masih. Masih. Kok mau main bioskop? Saya sih nama. Ya, sama aja kalau dulu layar tancap, kemudian Oh, iya. dikasih gedung jadi bioskop, ya kan. Oke. Saya masih. Masih, Tetapi dengan kreativitas industri perfilman sekarang, ya kan, dia melakukan promosi kan tidak lewat media konvensional. Betul. Orang digiring untuk datang ke media konvensional bioskop Iya. setelah mendapatkan promosi melalui media digital. Jadi harus ada tuh namanya journey-nya. Harus. ada tuh nanti giringannya juga. Iya. Nah, Apalagi sih yang dicari orang ketika datang ke bioskop? Experience. Betul. Ya, nonton bersama Ayang Beb, ya kan, sambil makan popcorn, minum soda, sambil gitu kan. Lucu apa enggak lucu, tetap ketawa karena Iya, iya. bersama sang kekasih. Iya. Pengalamannya nonton film horor teriak bareng iya, gitu ya. yang tidak didapatkan ketika kita menyaksikan melalui platform yang lain. Oke, nah mungkin nanti akan ada saya bahas lagi, tambah satu lagi, tapi kita bahas dulu ya pertanyaan yang ketiga nih. Apakah hanya perusahaan besar, nah ini sering banget ini dibilang ya, yang mampu melakukan pemasaran via media Ya, konvensional? kalau dari sisi anggaran atau budget, mungkin ya perusahaan-perusahaan besar yang lebih memiliki kemampuan untuk akses ke media konvensional. Tetapi kalau di luar itu, misalnya ada semacam, jadi gini, kan untuk kerjasama Ya. bisa, Iya. ya, jadi non Betul. budget gitu kan. Iya, iya, barter Barter, istilahnya ya kan, Iya. atau dengan kompensasi yang lain, Ya. itu bisa, tidak harus perusahaan besar. Iya, iya, Ya, karena saya juga lakukan itu beberapa kesempatan di era media konvensional, Oke. ya kan, untuk bekerja sama. Artinya apa? Ya, simbiosis mutualisme. Iya. Media konvensional mungkin membutuhkan sesuatu yang ada di kita membutuhkan panggung untuk promosi. Ini mungkin juga masukan buat para pemirsa. Sekarang ini di beberapa media mereka menyediakan, karena mereka udah istilahnya apa, pro ke lokal, Ya, pro ke UMKM, betul. maka mereka menyediakan slot khusus yang memang diberikan kepada UMKM dan UMKM. itu secara gratis. Iya. Ya, jadi Anda juga jangan terlalu berpikir bahwa kalau ke media konvensional itu bakal jadi yang mahal. Cari siapa saja atau apa saja media yang mau mendukung usaha-usaha UMKM Anda sehingga Yoi. Anda bisa masuk ke sana. Nah, tetapi ada caranya dong gimana kita melakukan komunikasi di dalam media konvensional, nggak ujuk-ujuk, yang penting kita asal ngomong doang aja, Ya, asal ya. kita bicara, dan yang penting asal ada produk. Nah, mungkin ada caranya gitu, Coach. Kalau Iya, itu ada strategi komunikasi pemasaran ya. Ya. Artinya produk itu harus dianalisis dulu, kemudian baru dituangkan dalam strategi komunikasi pemasaran. Apakah dibuatkan semacam iklan, audiovisual, pendekatannya seperti apa? Apakah memerlukan misalnya teknik atau montase tersendiri dengan insert suara tertentu, ya kan, Iya, untuk iya. membangun emosi, ya kan? Iya, betul. Atau membutuhkan semacam apa itu namanya, kayak talentnya apa sih istilah? Lupa gue istilahnya, Yang mana? Coach Ronil. Pokoknya ada kayak brand ambassador Oh, atau influencernya, gitu iya. kan. Karena kan ya semua lagi-lagi tergantung produknya seperti apa gitu. Iya, iya. Maaf nih ya, contoh. Iya. Ya, ketika misalnya produknya adalah pembalut wanita. Hmm. Apakah pria tepat untuk menjadi Iya, pasti modelnya? enggak. Ya. Pasti enggak. Dan juga nggak mungkin langsung dipraktekkan juga. Iya, Gitu kan. itu pasti dengan visualisasi itu Iya. penggambaran. Sama seperti menurut undang-undang penyiaran kan dilarang misalnya minuman keras sama rokok. Oh, iya Ya, betul. Tapi iklan rokok itu kan kontributor besar dalam industri televisi kan, Betul. media kan. Dan tidak pernah dipraktekkan orang merokok Nah, juga di sana bagaimana kan. ya. caranya menggambarkan iklan rokok, produk rokok? Tidak boleh ada rokok, bahkan tidak boleh ada gambar orang merokok, ya kan? Nah, tapi divisualisasikan seperti misalnya rokok itu produk untuk pria, bisa secara emosi membangkitkan kejantanan itu apa ya? Iya, Maskulinitas seorang pria divisualkan dengan kuda. Kuda. Ah. Nah, ini juga yang disebut dengan namanya persona. Persona. Buyer persona. Jadi Ya. kalau misalnya Anda pengen jualan, Anda harus tahu dulu buyer persona Anda. Jadi Ya. kira-kira yang membeli itu seperti apa sih orang-orangnya. Jadi bakal terlihat seperti apa ketika Iya. mereka menggunakan produk-produk tersebut. Jadi- Jangan salah kaprah. Iya. Waktu dia beli, misalnya merek iklannya itu sebut saja rokoknya, misalnya
Jangan rokok Jamur. mawar. Jamur gitu kan. Iya, oke. Ah, Rokok jamur ya. diiklankan dengan mobil Jeep. Oh, Pria oke. naik mobil Jeep. Mm-mm. Dia datang ke toko, saya mau beli jamur gitu. Loh, dikasih kotak rokok. Loh, harusnya Jeepnya dong. Salah kaprah. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Minuman keras kan dilarang. Iya, betul, ya kan? betul. Tapi divisualisasikan, dipersonakan dengan visual yang lain. Iya. Itu kreativitas lah. Nah, makanya juga Anda harus tahu dulu ya identitas dari brand Anda itu seperti apa, sehingga Anda tahu juga Ya. bagaimana bayar personanya, sehingga Anda bisa tahu nih gimana cara buat masuknya. Karena tidak semua produk bisa ditayangkan secara Setahu langsung. saya tidak semua laki-laki. Dan ini juga tidak semua produk. Gua Sofi Sudirman. Ingat nggak? Enggak. Tua banget gue. Nah, kemudian jadi kalau misalnya Anda nanti di sana di luar Anda merupakan seorang pengusaha yang misalkan pengusaha jasa, bisa nggak dilakukan itu? Pasti bisa. Nanti kita Ya. akan berikan tips-tipsnya. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di program Beken Bisnis Elit dan Keren. Pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tetap di dalam pembahasan mengenai komunikasi media konvensional. Oke Coach, melanjutkan soal tadi Coach. Jadi kalau misalnya orang nggak boleh ngomong seenaknya di dalam media konvensional, sebenarnya ada nggak cara-cara atau strategi khusus ketika mereka mau melakukan atau mau melakukan promosi lewat dari media konvensional? Ada di belakang saya. Oh, ada? Ada. Masih program Beken gitu? Iya, maksudnya ini dia. Kita buka kotaknya dulu berarti Iya. artinya ya? Jadi ada 3 pemirsa. Yang pertama tentukan dulu medianya. Jadi jangan Anda merasa punya produk, kemudian punya anggaran, punya duit, kemudian semua mau dihajar. Oh, ditembak semuanya. Tidak seperti itu Ferguson, Oh, ya kan? oke. Itu namanya buang duit. Oke. Atau kata Coach Roni bakar uang gitu Iya, kan. iya. Jadi pastikan dulu, misalnya produknya Cilok tadi, dia lebih cocok dipasarkan atau dikomunikasikan lewat apa? Ini masih konvensional nih ya. Iya, iya. Radio kah, televisi kah, film kah, atau cetak atau grafika gitu kan. Nah, setelah Anda tentukan, baru diproduksi dulu kreatifnya gimana. Ya, kenapa kreatif itu akan menentukan kontennya seperti apa. Nah, di media konvensional itu konten is king. Iya, iya. Nah, king harus ada queen-nya dong. Oh, oke. Queen-nya apa tuh? berarti ya? Ya, si audiens. Ya kan? Oke. Jadi kita harus mempertemukan king and queen itu melalui sebuah konten yang menarik sesuai dengan format medianya. Oke. Karena kalau radio pasti auditif. Oke. Ya kan? Tapi radio sekarang kan bukan cuma audio, tapi Iya, pandang ada visualnya dengar. juga Iya. ya. Nah, berarti kan kayak misalnya lagu, video klip, ya kan? Bukan lagi cuma lagunya doang kan, audio doang, tapi juga visualnya juga ada gitu. Tapi kalau kata-katanya sendiri Coach, misalnya yang kata-kata di media televisi sama kata-kata yang digunakan di radio, Oh apakah pasti beda, copywriting-nya beda, Oh, oke. naskahnya, Nah, skripnya. ini nih, kasih Iya, kunci. karena kalau radio itu dia harus mampu membangun theater of mind. Oh, Theater of mind. Theater ya bacanya. Contoh, bagaimana Oke. dia menggambarkan kopi yang ada di cangkir saya ini Iya, begitu kan nikmat. nggak kelihatan ya. Iya, ketika di radio, yang penting ada ininya nih. Oh, bunyinya. Iya, Oke. karena dengan suara itu bisa menggugah emosi pendengar. Iya, Ya, tapi iya. kalau televisi, bahasa gambar, nggak usah banyak ngomong. Ya kan? Ya maaf nih, ketika kalau di radio kita membahasakan dan wanita itu lalu membuka 2 kancing baju atasnya. Seketika Bambang merasa terkesima. Itu radio. Tapi kalau televisi, diam aja lu. Kasih redup gambarnya, ada suara ilustrasi musik, kamera mendekat, kelihatan dibuka, ya kan? Selesai. Ternyata singlet produksi Tangerang. Iya, Begitu iya, kan? iya, iya. Jadi tentukan dulu medianya, produk Anda itu bisa masuk melalui media itu dengan kreatif yang tepat. Oke, jadi Ya kan? penggunaan dari indera yang akan digunakan. Oh, ini itu produser kita ya Pak? Oh iya, plus dengan panca indera maksudnya ya. Betul sekali. Ya. Jadi yang paling penting itu pemirsa adalah bagaimana menentukan kreatif yang tepat sesuai dengan medianya. Karena kalau bahasa radio itu audio, ya kan? Bahasa televisi bahasa gambar. Nah lucunya, ya, Ya. ketawa dong.
Dulu waktu Indonesia itu Iya. berpindah dari media konvensional, dari media radio ke televisi, itu kan orang-orang TV belum banyak. Jadi diambillah orang radio. Nah, jadi mereka Orang radio pindah ke TV, Iya. isinya gambar itu dengan narasi semua. Oke. Jadi gambar itu penuh dengan narasi semua. Itu kurang tepat. Oh, Ya kan? oke. Ya, kalau sekarang itu kan kita lihat program-program dokumenter dari TV-TV asing itu, dia menggambarkan misalnya kekayaan alam sebuah negara. Itu nggak banyak narasinya itu. Oke. Ya kan, tapi Lebih banyak ilustrasi suatu gambar-gambarnya ya. gambar yang bicara. Begitu. Oke. Dan yang terakhir, kalau kita bicara media konvensional harus masif. Maksudnya Kenapa? banyak uangnya yang di-spend di sana. Bukan, penayangannya harus masif, ya harus sering terus-menerus. Frekuensinya. Kenapa? Karena kan dia terjadwal. Oke. Orang kan tidak 24 jam sehari semalam itu ada di depan televisi atau kupingnya di sebelahnya ada radio. Ya radio juga udah nggak ada kali ya sekarang. Iya, Radio iya. sebagai fisik pesawat radio udah jarang Iya, ya saya iya, temukan ya. jarang sih. Ya, jadi barang yang klasik sekarang. Artinya ketika media penyiarannya itu menayangkan secara terjadwal atau scheduled media, ya kan? Jadi kita harus secara masif terus-menerus. Kenapa? Orang tidak datang menyalakan televisi atau menyalakan radio hanya untuk menunggu iklan kita. Bener nggak? Iya, betul. Ya kan? Betul. Contoh misalnya ketika produknya itu cocoknya di tengah malam. Ya Iya. kan? Produknya tengah malam. Apakah Coach Roni di tengah malam itu pasti ada di depan televisi? Belum tentu. Belum tentu. Belum Mungkin malam tentu. itu lagi jadwal ronda. Iya. Ya kan? Malam itu lagi begadang. Ya Iya, kan? iya. Tapi minggu depan mungkin lagi santai, Iya, nyalain baru TV. dengar, ya. Iya, Nah, iya, jadi baru dia dengar harus dan lihat, masif. ya. Itu sebabnya seperti yang tadi Coach Roni katakan di awal, ini perlu kapital, modal gede. Kenapa? Dia harus hajar tembakan ke semua, ya kan, berulang-ulang dengan frekuensi yang masif agar bisa kena ke audiensnya, baru bisa kulik-kulik. Ya, setelah itu Oke. baru terbangun nggak impresinya? Oke. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya udah sampai terbangun seperti kayak gitu, baru orang mulai ada rasa ketertarikan, baru Baru ngebeli. mulai. Oke. Apakah sudah mengambil keputusan untuk membeli produk? Belum tentu. Nah, ini Makanya juga dihajar terus kan? Ini juga menjelaskan kenapa kalau misalnya produk, ya misalkan iklan gitu kan ya, sering diulang minimal 3 kali, Coach. Iklan ada cara nyebutnya. Nah, apa tuh? Iklan. Oh, oke. Itu biasanya mesti minimal 3 kali, Coach. Nah, Iya, pertanyaan kayak minum saya nih, obat. pertanyaan saya nih, kalau misalnya diulang 3 kali, apakah itu ketentuan dari medianya, atau memang orangnya suka harus dia bilang harus 3 kali supaya dia nggak rugi untuk durasinya? Bagaimana, Ya, Coach? sebenarnya itu karena grup vokal trio ambisi. Oh, Jangan sampai 3 kali. Nggak tahu ya? nggak tahu. Beda sama. Ya itu Coach Roni lebih tepat lah menjawab lah ya dari Iya. aspek NLP-nya. Tapi kalau misalnya secara dari media nggak ada ketentuan ya? Nggak ada ketentuan. Nah. Kalau dari bisnisnya, ya tentu. Karena semakin sering ditayangkan, pasti Semakin cost-nya ya kan lebih berasa ya impact-nya ya, ke buat rekening perusahaan. medianya. Nah, pasti. Kenapa harus 3 kali? Nah, ini saya jelaskan juga sedikit ya. Jadi yang pertama, ketika orang pertama kali misalkan ditayangkan untuk iklannya, itu orang itu cuma sekedar sadar. Sambil lalu bla-bla. Sadar. Jadi cuma sadar, oh ada itu. Tapi dia juga belum tentu pasti ditanya, itu tadi iklan apa? Nggak tahu ya. Oh, iya. Iklan apa dia nggak tahu. Yang kedua, ketika dia ditayangkan yang kedua kali, orang itu mulai kenal. Oh iya, itu tadi ada iklan. Oh tadi udah pernah tuh saya lihat. Tapi mulai kenal. Oh itu ada namanya apa? Produknya misalnya namanya udah mulai dia Iya, ingat. mulai. Tapi masih belum tahu lagi, belum jelas. Yang ketiga, baru orang mulai mendalami, baru muncul rasa ketertarikan di sana. Nah, disitulah baru kita mulai ada nanti konversi setelahnya. Makanya kenapa apabila dengan durasi yang pendek itu harus diulang 3 kali karena Betul. otak kita butuh waktu untuk mencernanya. Nah, itulah yang digunakan repetisi di dalam namanya NLP gitu loh, Coach. Nah, itu biasanya jawabannya. Biasanya lah cepet banget. Nah, biasanya Coach ada sesuatu tips-tips atau kata-kata khusus nih biasa Oh, di dalam ada. segmen ini. Wah. Kok tahu? Oh, kayaknya tadi ada contekannya. Karena udah disiapkan ya pemirsa ya. Oke. Oke, quotes of the day hari ini untuk pemirsa Brand di Sinpo TV. Setiap orang punya gaya komunikasi berbeda sehingga strategi penyampaian ini salah nih, harusnya nggak ada kanya nih. Penyampaian pesan tidak boleh sama. Udah ngetik sendiri, salah sendiri, komplain sendiri ya pemirsa. Ya. Maksudnya begini, balik lagi kepada pemilihan media tadi. Karena kita sendiri punya gaya komunikasi berbeda-beda, penerima pesan komunikan itu juga punya gaya menerima juga. berbeda-beda. Sehingga kita harus tentukan medianya, tentukan strategi penyampaian pesannya,
baru itu bisa pesan efektif. Baru bisa nyambung ya. Kalau kita hanya menggunakan satu cara untuk semua media dengan target audiens yang sangat luas atau wide gitu kan, itu sama dengan kita punya peluru banyak, kita tembakkan ke segala arah. Iya. Apakah ada yang kena sasaran? Belum tentu. Iya. Ya kan, iya. itu untung-untungan. Tapi kalau kita sudah tahu, misalnya nih di sana ada apa itu target, ya kan, kita tahu strateginya, kita tahu medianya, kita tahu caranya, kita tembak ke arah sana, peluang lebih banyak kena itu lebih besar. Iya, betul. Setuju. Ya, Nah, setuju atau sedelapan? Se-10. Harus lebih banyak daripada ini bilang ya. Iya. Dan saya pastinya tidak mau ketinggalan sama Coach Doni, saya sudah menyiapkan juga di sini ya. Jadi manfaat secara emosi akan selalu lebih kuat ikatannya terhadap pembeli. Ini secara emosi ya, dibandingkan manfaat sebenarnya. Ya. Manfaat kopi mungkin kita minumkan, misalnya waktu lagi biasa, mungkin itu diminum terasa untuk apa? Supaya tidak haus ya kan. Mungkin ada juga sesuatu manfaat yang lainnya yang bisa didapatkan. Misalkan ingatannya jauh lebih kuat. Bisa jadi bisa. kata yang punya kopi. Tetapi ada manfaat lainnya, manfaat secara emosional. Ketika kamu lagi minum kopi, bisa di kafe, ya kan? Lagi sambil nunggu, orang lagi lewat. Di kafe loh, minum kopi. Apa yang terjadi? Lihat orangnya keren banget. Nah, itu menimbulkan manfaat emosi yang ikatan jauh lebih kuat. Maka kafe-kafe itu tidak menjual produk kopinya, tetapi mereka menjual image-nya ketika Anda ada di sana. Makanya kopi itu mematikan ya. Iya. Kopi sianida. Itu image-nya juga yang terbangun. Makanya sampai sekarang juga tetap ada orang yang ketika lagi ditanya mau minum kopi apa, oh saya nggak mau kopi yang itu. Karena itu juga akan namanya bermasalah. Nah, jadi balik lagi nih pemirsa, kalau misalkan ya, saya misalnya dengan Coach Doni, misalnya kalau ingin membeli sesuatu, itu yang dipikirkan bukan cuman soal dari barangnya itu aja, ya kan? Ketika kita membeli, misalkan contoh nih jam tangan nih, saya beli ya. Jam tangan itu kan, ya yang Kenapa disebut jam tangan? jamnya ada di tangan. Kalau di dinding namanya jam dinding. Gitu aja dijawab. Kan semuanya kayaknya pengen kita jawab. Iya. Nah, jadi kalau misalnya yang menggunakan namanya jam tangan kan biasa aja nih Coach ya. Kita nggak usah pakai jam di sini. Saya sering bilang begini Coach. Kalau jam itu tujuannya buat apa sih? Buat Mengingat waktu. Buat melihat waktu. Kalau namanya buat melihat waktu, di mana-mana sudah banyak jam. Iya, di Betul nggak? handphone, Di handphone juga di ada. dinding. Buat apa kita pakai? Ya Buat kan? modus-modus nanya mbak yang di sebelah kan. Iya. Dek, jam berapa, Dek? Nah, itu juga Sama bisa kayak kemarin, digunakan. Bang. Iya. Tetapi kalau misalnya kita cuma bilang buat ngelihat waktu, di rumah kita punya jam dinding, kita bawa aja keluar, dikalungin. Itu kan juga bisa kan? Iya, Jadi iya, kenapa iya. harusnya adanya Bukan di jam dinding jadi namanya, jam dada. Jam dada. Setiap ada orang lihat dada. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan namanya kebutuhan secara emosional. Emosi, ya. Nah, pastinya kita akan menyampaikan satu lagi yang sangat penting, yaitu adalah tips dan triks. Maka pastikan terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pastinya kita juga sudah masuk di dalam segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah segmen tips dan trik. Nah, untuk dalam segmen tips dan trik ini, kita tanyakan dulu kepada narasumber kita tips yang harus disampaikan. Silakan Coach Doni. Oke, yang pertama pastikan Anda memilih cilok yang tepat. Wah, itu tips untuk namanya makan ya. Iya. Oke, saya ada 3 tips terkait dengan diskusi kita hari ini. Yang pertama, kemasan dan isi penting. Hati-hati ya. Ada yang bilang, yang penting mah kemasannya, ya kan? Isi mah nomor sekian, itu kan. Kalau Anda menggunakan media konvensional, kan Anda memerlukan waktu, biaya, ya kan, untuk membangun impresi kepada calon pelanggan atau pembeli Anda kan. Nah, kemasan itu penting sekali karena itu dilihat melalui media konvensional. Kemasan kayak gimana nih Coach? Mungkin bisa lebih didetailkan lagi karena orang bingung. Kemasan apakah bentuknya kardus atau Ya, kayak kalau gimana kemasan tuh? pasti laki-laki, karena kalau perempuan kembaan. Oh iya betul. Ya, misalnya produknya apa ya, sampo. Ya. Ya kan, ketika ditayangkan melalui media televisi, itu kan secara kreatif itu kan harus menunjukkan kemasan sampo itu
dari sisi kreatifnya ini sampo buat laki-laki atau perempuan, ya. Faktor warna kan Iya, ada kan? nggak mungkin pakai warna pink kan ya kalau untuk Laki-laki sampo nggak mungkin. laki-laki. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada larangan itu kan, tapi kan image-nya kan berbeda gitu. Nah, ketika sudah diiklankan melalui media konvensional, orang tergugah untuk membeli produk itu, ya kan? Baru dia ketemu barangnya, Iya, ya iya. kan? Baru dia bisa lihat isinya, Hmm. gitu kan? Jadi jangan sampai tiba-tiba kemasannya itu oke banget. Pas barangnya sudah di tangan, isinya ternyata tidak sesuai dengan iklan. Lah, itu Nah, orang dia. sering kecewa kan, "Ya, Betul. namanya juga iklan, Betul. selalu yang melebih-lebihkan." Iya, itu coach yang saya pernah melihat nih coach ya. Mungkin Anda Curhat nih tebak-tebak pasti sendiri nih. gitu kan ya. Ah. Anda kalau misalnya kita lihat namanya makanan, waduh kalau lihat namanya di iklan tuh kita bisa sampai ngiler, betul kan ya? Iya, iya. Wah, kalau misalnya dia contoh yang paling gampang deh martabak. Martabak itu Martabak. ya paling kelihatan tuh kayak gimana tuh? Biasa kelihatan minyaknya Iya. ya, lumuran dari coklat kejunya. Pas waktu Iya. lagi aslinya ketika lagi ditampilan kok kayaknya berantakan. Ada lagi produk burger. Burger. Ya, Oke. Di sebuah brand ya makanan cepat Wah, itu saji. tebel ya. Ternyata waktu lihat di balik layar proses pembuatannya ya bukan bahan-bahan makanan sih ya, tapi memang hanya untuk kepentingan pembuatan iklan gitu kan. Iya. Tapi itu sebenarnya menyalahi aturan dari media Itu konvensional soal nggak sih? etika aja. Iya. Iya. Kalau soal strategi ya sah-sah saja silahkan gitu kan. Kenapa? Toh dampaknya juga tidak mengurangi jumlah pembelinya kan. Iya, walaupun ada yang sempat protes sih, Coach, Iya, ya. protes, kecewa, tapi tetap aja gitu. Iya, Kenapa? protes tapi beli lagi. Iya, karena dilakukan secara masif. Iya. Ya, segala sesuatu yang terus-menerus berulang akan masuk ke alam bawah sadar, Alam bawah sadar, sadar. alam sadar. Alam bawah sadar. Akhirnya orang sudah tanpa perlu diperintah ya kan, Iya. secara otomatis tergerak untuk membeli produk Nah, itu. itu disebut dengan namanya top of mind. Top jadi, of mind. Jadi ketika misalnya Anda menyebutkan misalkan pasta gigi, pasti Ya, udah ada dong. pasti Pep Odol. Nah, ketika Anda menyebutkan mie, pasti Oh, ada sesuatu iya. yang mie instan, apa yang ada di Air dalam. mineral kemasan. Bahkan atau pompa air. betul. Kadang-kadang malah kita menyebutkan mereknya dijadikan untuk Yes. menyebut produknya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan Anda masuk di dalam namanya top of Top of mind. mind. Tetapi jangan salah loh pemirsa. Jadi ketika masuk dalam top of mind bukan berarti itu udah berhenti di situ aja. Itu harus dijaga. Ya, Kenapa di-maintain. brand-brand besar itu terus masih menganggarkan biaya untuk iklan? Karena untuk menjaga tetap berada di dalam benaknya para konsumen. Itulah yang disebabkan makanya top of mind itu juga butuh uang untuk memaintain. Nah, jadi nggak semurah itu juga. Itu ya. connect banget dengan Ya, tips yang kedua. kedua. Oke. Tentukan kata kunci. Kata kuncinya tuh kayak gimana tuh? Yang Ya, ada gemboknya? kunci. Artinya ya kata kunci itu, Ya. ya misalnya ingat produk apa sih, Coach Roni? Ada beberapa produk yang saya selalu ingat di zaman saya dulu, misalnya iklan layanan masyarakat tentang pemilu. Ya. Ada satu kata, ingat. Oh Nah, iya terus dia iya main iya mata, iya. ting. Oh iya Ya kan? iya iya. Ingat, ting. Nah, itu kata kuncinya. Ya kan? Kata kunci itu kaitannya dengan ketiga, diulang terus-menerus. Contoh, sebut saja produk cilok Alibaba misalnya kan. Iya iya iya. Ya kan? Jadi kata kuncinya adalah cilok Alibaba. Itu merujuk kepada brandnya. Ya kan? Bagaimana dalam copywritingnya, ya naskahnya atau skripnya itu, dia lakukan pengulangan secara berkala. Ya kan? Biar Agar nyantol masuk ya. ke alam bawah bawah sadarnya. sadar dan Iya, menjadi iya. top of mind. Iya. Sama seperti tadi produk-produk yang sebenarnya itu brand dijadikan iya. untuk menjelaskan produk kan. Iya iya. Odol tahu kan? Tahu. Itu pasta gigi zaman dulu. Oh, itu merek Itu ya? merek. Oh, oke. Ya. Itu merek bukan untuk menjelaskan pasta gigi. Yang kedua, di beberapa daerah saya sering mendengar rumah ini dilengkapi dengan sanyo. Oh iya, itu Padahal maksudnya mereknya. pompa air. Iya, iya. Sementara pompa merek sanyo itu tidak hanya untuk pompa air, kulkas Betul. juga ada, Iya, ya kan? sekarang udah banyak ya Iya, diversifikasi. oke. Ini bukan jualan ya pemirsa. Contoh misalnya, Mbak, saya minta aqua dong. Untuk menjelaskan air mineral dalam kemasan. Iya, Yang iya. datang mau mereknya A, B atau C, Iya. ya kan? Bahkan air yang baru ini dimasak ya. Iya, makanya tentukan kata kunci, kemudian itu diulang-ulang kata kuncinya. Kenapa harus diulang secara berkala? Kalau dia menggunakan kata kunci, dia hanya fokus pada satu atau dua kata atau dalam satu kalimat. Kenapa? Karena durasi iklan terbatas. Iklan itu kan kuncinya durasinya ya. di TV misalnya ada 5 detik, 15 detik, 30 detik. Ya kan? Bagaimana dalam waktu 30 detik dia harus membangun impresi. Iya, maka mesti diulang Ya berkali-kali. dia fokus pada satu kata kunci. Iya, iya. Ya kan? iya. Apakah bisa? Bisa. Iya. Oke. Oke, Nah, selanjutnya tips dari saya. Jadi yang pertama,
Jadi kalau misalnya kita bilang tadi bahwa ikatan yang lebih kuat adalah ikatan emosional, maka yang pertama adalah list dulu, buat dulu daftar manfaat yang sebenarnya itu apa aja ya. Dari yang misalkan secara langsung ataupun manfaat secara tidak langsung. Biar Anda juga tahu mana yang kira-kira bisa kita kaitkan dengan manfaat secara emosional. Yang kedua, kita analisa manfaatnya yang tadi seperti yang saya sampaikan. Yang mana yang lebih mengarah kepada emosi. Berarti ngajak Mbak Lisa dong. Oh iya. Kan analisa. Analisa. Ana dan Lisa. Ana dan Lisa ya, dua-duanya perempuan ya. Jokesnya bapak-bapak banget ya. Nah yang ketiga, ketika Anda sudah menganalisa, nah tadi yang Mbak-Mbak tadi ya, Anda harus tahu dulu nih di sini ya, manfaat yang bisa mengarah ke emosi itu apa, Anda harus pertajam lagi. Karena kadang-kadang, Silet dong. iya, manfaat secara emosional itu mungkin bisa dirasakan tapi hanya sedikit. Iya. Tetapi bagaimana kita mendramatisir itu, nah Yes. inilah kuncinya ya, Dramatisir. pertajam manfaatnya. Baru yang keempat, ini yang paling penting banget untuk dalam namanya iklan ya dimanapun juga di dalam media apapun distribusinya, yaitu adalah komunikasikan manfaatnya tersebut. Yoi. Jadi kalau misalnya Anda selalu berpikir bahwa oh ya yang penting orang tahu lah, yang penting orang nyoba, enggak, orang tuh harus diberitakan. Nah inilah yang penting di dalam namanya iklan. Karena kalau misalnya Anda cuma berpikir bahwa orang udah coba berharap nanti dia akan kasih tahu orang lagi, nah itu kayaknya akan sangat sulit sekali tuh Bambang ya. Jadi memang ya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kalau misalnya Anda pengen jauh lebih laku lagi, ya harus ada komunikasi yang dibangunnya, baik secara media konvensional, media secara digital, tetapi yang harus Anda komunikasikan adalah manfaatnya. Sekali lagi manfaat, bukan fitur ya. manfaat. Kadang-kadang orang selalu bilang bahwa oh fiturnya ini dari misalkan dari kopi, kopi dari biji dari misalkan kopi Robusta, dari mana terbaik. ya kan terbaik. Orang nggak peduli kadang-kadang ya, kecuali dia adalah pembuat kopinya. Ya. Anda jual sama siapa itu adalah yang sangat penting. Ya. Nah, kalau misalnya yang Anda jual itu ternyata mereka suka menonton televisi, maka Anda bisa melakukan itu di televisi. Misalnya Anda melakukan promosi via media televisi. Kalau dia ada di radio, Anda bisa melakukan via radio. Jadi kalau kopi itu manfaatnya ya, Coach ya. Misalnya kopi ini membuat Anda lebih strong. Wah. Ya kan? Atau kopi membuat Anda kaya raya, itu manfaat gitu kan. Iya. Kopi ini membuat rumah tangga Anda berantakan karena lupa waktu. Nah, karena sudah lupa waktu, kayaknya juga waktu kita juga Harus sudah mulai closing. habis. Harus closing. Nah, emang nggak terasa kalau setiap kali kita ngebahas bisnis, pastinya banyak yang kita akan bahas. Tetapi, kita tetap saja kalau misalnya Anda terus bersama dengan kami di program Beken, pastinya kita akan terus membahas tentang bisnis dan juga komunikasi, baik yang baru memulai bisnis, yang sedang mengembangkan bisnis dan ataupun yang dari melebarkan sayapnya. Tapi saya terima kasih sekali Ya, Coach Doni sama-sama, ya Coach. sudah mau berada di sini ya. Nanti terus berada di sini ya. Pasti orang Nanti saya kita- diteror terus. Nah, untuk itu pemirsa selalu saksikan program Beken karena kita selalu akan membahas program ini nanti mengenai bisnis dan juga komunikasi. Terus bersama dengan kami di dalam Beken Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami nanti di episode selanjutnya yang pasti kita akan membahas program yang seru-seru juga. Saya Roni Francis atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.